Holy Spirit came so mightily upon us. We went home drenched in the presence and the power of the Spirit of God. Shortly after this, I was invited by Kenneth Wong to go to Anglican High School to share my testimony. You know, I wasn't really a preacher back then. I just was asked to share a testimony, so I shared for 15 minutes, 1-5, and revival broke out. At that time, I was attending a little neighborhood church of 60 members, just 60 members. In 2 years, that little church grew to 500 people. Oh, go ahead and praise the Lord, hallelujah. Oh, come on, give the Lord a big hand. I love revivals. Mutlak menjadi bagian orang percaya. Saudara lihat, nggak akan terjadi ini itu mesti begini kalau tidak penuh dengan roh. 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan ada. Mari kita belajar berdoa dengan Tuhan. Apapun yang terjadi di hadapan kita, di sekeliling kita, atau di dalam hidup kita, mari saudara, kita tetap bersukacita dengan mengucap syukur. Jangan takut memberi, saudara. Ketika engkau memberi, ketika kita memberi, kita tidak akan jatuh miskin. Jemaat Tuhan yang diberkati, mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita memulai ibadah pagi hari ini. Haleluya Yesus. Amin Tuhan.
Tuhan. Kami akan mulai Tuhan ibadah kami Bapa. Biarlah Tuhan Engkau ada Tuhan di tengah-tengah ibadah kami ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami akan mulai Tuhan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara siap memuji Tuhan, amin. Saudara siap memuji Tuhan, amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita yang paling dahsyat. Haleluya. Tuhan kita dahsyat, sungguh ajaib. Haleluya. Namanya Tuhan, menara yang teguh. Kota benteng
diberkati oleh Tuhan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan lagi. Hey, aku diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menjadi. Aku diberkati. Aku diberkati, Oh, dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. haleluya. Aku diberkati oleh Tuhan. Sama-sama katakan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Allah sanggup memberkati setiap kita. Haleluya. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati. Aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan dengar kebenaran firman Tuhan. Saya mau katakan bahwa mungkin hari-hari ini kita merasakan banyak badai menerpa. Terkadang kita merasa tidak ada lagi jalan keluar. Tapi hari ini ada kuasa Tuhan yang membebaskan setiap masalah kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Mari kita tutup mata, kita angkat tangan kepada Tuhan. Kita percaya hadirat Tuhan ada di tempat ini. Biarlah basiki. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Saat ku rasa
jalan keluar, namun ku tahu Dia selalu ada. Tangannya terulur bagiku, menopangku selalu hingga tenanglah jiwaku bersamanya. Dia menuntun hidupku dan memberi kemenangan, sebab bagi Tuhan tak sukar menolong. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saat ku rasa badai menerpa dan tak sanggup hadapi, saat tiada jalan keluar, namun ku tahu Dia
Segala pujian hanya bagimu Aba ya Bapa. Engkau menjadi pusat pujian penyembahan firman Tuhan pada saat ini. Hadiratmu Tuhan, urapanmu memenuhi setiap kami yang ada di sini. Dan waktu ini menjadi waktumu bagi setiap kami. Urapi hambamu ya Tuhan. Berikan hatimu dalam hatiku ya Tuhan. Berikan pikiranmu dalam pikiranku ya Aba. Taruh perkataanmu dalam mulutku. Sehingga setiap firman Tuhan yang disampaikan bukan karena kemampuan, kefasihannya. Tetapi kuasa yang datang dari surga. Engkau mengenal setiap kami di tempat ini satu persatu. Tidak ada yang tersembunyi. Semuanya terbuka di hadapan. Tuhan berbicara kepada setiap kami. Kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Selagi kami hidup, selagi kami bernafas, kami mau memberi buah yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Berfirmanlah ya Tuhan. Hati kami siap untuk mendengarkan firman dan siap melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali. Saya bersyukur pada Tuhan bahwa hari ini agenda saya di tempat ini. Di GPDI Karmel. Ya puji Tuhan, sudah lama saya enggak ada di sini. Dulu kami pelayanan di Tanjung Priuk ya. Waktu Pendeta Max Bolang masih ada. Dan saya bersyukur waktu itu saya datang berempat sama dengan kakak saya. Dulu kami The Mission Singers. Ada Kak Yanto, Kak Fetri, Kak Nori dan saya. Mereka bertiga sekarang sudah di surga bersama memuji Tuhan. Dan saya melanjutkan pelayanan Praise and Worship. Dan saya menikmati puji-pujian hari ini. Luar biasa ya. Dan GPDI Karmel semakin maju di dalam Tuhan. Baik dalam kualitas iman dan dalam segala hal. Haleluya. Bertumbuh berkembang bagi kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Dan special thanks to Pastor Samuel Bolan. Terima kasih. Kita mendoakan supaya cepat pulih dan terus melayani bersama dengan kita semuanya. Amin. Jadi ya kalau orang Indonesia kalau nggak dikasih kenal nggak tahu. Nama saya Pastor Greta atau Pastor Greti sama aja. Kumase. Ya saya melayani Tuhan ya sejak tahun 1987. Saya lahir baru tanggal 28 Mei 1987. Sampai dengan saat ini tetap eksis dalam melayani Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ya saya sudah menikah dan saya sudah punya anak dan cucu. Dan saya mengembalakan di gereja, salah satu gereja GKRI Menara Injil Jakarta. Puji Tuhan. Baik, hari ini saudara semuanya membawa Alkitab atau Al-HP. Ya, sekarang Alkitabnya jarang dibawa ya. Sampai disimpan di rumah. Seharusnya bawalah. Di samping ada HP, tapi giliran lobet nggak bisa buka. Mau mal apapun nggak bisa. Kalau saya melayani lagi misi di daerah, pasti saya bawa Alkitab dan Al-HP. Ya toh? Saya Alkitab saya udah jelek banget, tapi isinya keren. Tidak pernah berubah tuh kan. Ya casingnya boleh seperti ini, tapi isinya luar biasa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Ya, tidak lama-lama firman Tuhan. Ya, supaya saudara enggak gimana ya, enggak kelamaan. Dan saya juga harus pergi untuk melayani gereja saya. Kita buka firman Tuhan di dalam Perjanjian Baru. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Mungkin setiap kita sudah sering membaca, mendengarkan. Tetapi firman Tuhan katakan, perkatakan firman Tuhan itu siang dan malam. Ya, walaupun kita dari kecil sudah tahu firman Tuhan, tetapi Roh Kudus mau supaya kita diingatkan kembali untuk kita tetap mengasihi Tuhan dengan hati yang baru, bukan dengan hati yang lama, bukan dengan kebiasaan datang melayani, kewajiban, tetapi karena kerinduan kita kepada Tuhan. Ya, hati yang rindu untuk menyembah Tuhan. Tuhan lihat di sana. Sudah dapat semuanya, katakan amin. Dan kita akan baca bersama-sama. Belum dapat?
Oke, Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Saya membaca ya. Judulnya pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat yang ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dilemparkan orang dan dicampakkannya ke dalam api lalu dibakar. 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Hari ini Tuhan mau berbicara mengenai apa? Tinggal di dalam Tuhan. Di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus pokok anggur. Saya senang buah anggur. Saya senang buah-buahan. Ya. Apalagi sekarang dalam masa-masa seperti ini. Kembali kepada buah. Saya senang sekali buah. Dan di rumah saya di Kelapa Gading ada tanam-tanaman, ada singkong. Dan waktu dia berbuah, bertumbuh, saya menikmati hasilnya dan saya senang sekali. Saudara, Tuhan mau supaya kita apa? Ya, tinggal di dalam Tuhan. Kita punya Bapa, kita punya pengusaha yang luar biasa. Saya waktu pelayanan ke Manado, di pesawat itu saya kok longgar ya, sedikit orang. Terus saya dekat sama seorang ibu. Dia ngomong, ibu seorang pengusaha ya, mungkin saya tampang pengusaha kali ya. Saya bilang, iya saya pengusaha apa? Pengusaha kayu. Kayu mana? Kayu salib. Saya mencari jiwa yang belum percaya Yesus, saya bawa kepada Tuhan. Dan ibu itu saksi Yehova. Selalu ibu bertobat ya. Bertobat ya, kerjaan Tuhan sudah dekat. Biar di mana, di taksi, di bajai, di pesawat, gak pernah mulut ini tertutup. Saya selalu menggunakan kesempatan yang Tuhan beri untuk bawa orang kepada Tuhan dengan kesaksian. Kalau saya naik taksi, saya katakan, Pak Natalan atau Lebaran, saya bersaksi. Saya mengalami kasih Tuhan. Saya dulu orang yang gak benar, ya. Tetapi waktu saya percaya Tuhan Yesus, saya diselamatkan, ya. Ya, saya kesaksian, saya nggak bilang, Pak kalau mau diberkati, mau diselamatkan, percaya Tuhan Yesus. Pokoknya Tuhan saya sudah sampaikan bagianku, biar Roh Kudus mengurapi dia. Amin. Jadi saya nggak berutang, pokoknya setiap kali saya bertemu dengan siapapun, saya selalu memberitakan firman Tuhan. Saya selalu memberitakan kabar baik. Amin. Nah di sini Tuhan katakan, ya Tuhan Yesus yang menjadi pokok anggur. Saudara saya adalah ranting-rantingnya. Kita tidak dapat bertumbuh atau berbuah kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Kalau kita tidak menyatu dengan Tuhan. Saudara, ya, kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Kalau pagi hari ini kita masih bernafas itu karena kemurahan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan masih berurusan dengan kita. Tuhan punya tujuan untuk saya dan saudara. Hidup ini bukan kita hanya hidup, ya, kita dilahirkan, dibesarkan, disekolahkan, terus kerja, dapat uang,
menikah, punya anak, melayani terus mati. Tidak. Saudara, Tuhan punya rencana yang indah buat engkau dan saya. Di sini nggak ada yang kebetulan saudara masih ada. Coba saudara pegang dada kita. Tuhan, aku masih hidup, Tuhan Yesus, katakan. Berarti Tuhan masih punya tujuan buat saya. Saya hidup bukan maunya saya. Ya kan? Hidup kita ini adalah bagi Kristus. Kalaupun ya kita mati itu untung. Kita akan ketemu Tuhan. Tetapi kesempatan pada waktu hari ini dan selamanya selagi kita hidup. Tuhan mau supaya apa? Kalau kita mau berbuah, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Katakan tinggal. Melekat. Menyatu. Pokoknya kita nggak bisa lepas dari Tuhan. Sekalipun kita sudah jadi pendeta, gembala sidang, pengerja, memimpin puji-pujian, musik semuanya. Kalau kita tidak melekat sama Tuhan, itu hanya seremonial. Itu hanya kebiasaan setiap minggu. Nggak ada Tuhan di sana, nggak ada urapan di sana. Tetapi kalau setiap saat, setiap pagi kita melekat dengan Tuhan, pelayanan kita diurapi. Amin. Haleluya. Saudara, Tuhan katakan di dalam ayat selanjutnya, di situ dikatakan ayat yang ke-3, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 4, tinggallah di dalam aku, in Christ, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam Tuhan Yesus. Kata-kata ini selalu tinggal, selalu menyatu dengan Tuhan, ya kan? Haleluya. Kita orang percaya, jangan berhenti sampai kepada jadi orang percaya saja. Tetapi kita harus bertumbuh. Kita harus berbuah. Amin. Sudah senang dengan buah-buahan? Siapa yang punya pohon di rumah ini? Saya mau tanya. Pohon mangga, pohon apalah ya. Senang Bu ya kalau bertumbuh, berbuah. Saya kadang-kadang dulu punya pohon mangga gitu. Bagus, saya mau makan aja sayang. Saya bilang, aduh Tuhan saya bisa beli 1-2 kilo tapi ini buah ini kayaknya saya liatin. Saya cuci, saya sayang-sayang kok bisa ya. Benar-benar gak? Sudah pernah ngalami gitu gak? Waduh ini apa juga pepaya. Bagus, saya bilang saya gak mau makan saya mau beli aja deh. Gak tega gitu kan. Benar gak? Saya pupukin, saya liatin. Waktu saya ada rumah di Puncak. Waktu kami beli rumah itu ada pohon durian Pak. Tapi kagak tumbuh-tumbuh. Saya bilang Tuhan ini segimana ya? Saya bilang urapi ya deh. Hamba Tuhan kan kadang aneh-aneh tapi untuk Tuhan tuh saya bilang sini punya urapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Pohon durian dalam nama Tuhan engkau harus berbuah. Engkau harus bertumbuh dalam nama Tuhan Yesus. Aku urapi. Berbuah loh amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Giliran mau makan saya sayang mau makan. Pohon nangka juga begitu. Jangan cuma pohon-pohon anjing aja, maaf ini orang Manado ya. Tapi saya gak makan anjing. Saya takut gitu ya. Saya takut, saya sayang. Itu anjing aja sakit dia tiga-tiganya. Kagak mau makan, kagak mau minum. Saya bilang ini kenapa ya? Tuhan bilang ambil doakan pakai minyak urapan. Saya bilang Yordan. Maaf ya nama Yordan. Dalam nama Tuhan Yesus minum susu. Ya namanya keren-keren gitu kan. Sebenarnya pakai nama orang dong gitu kan. Apalah, langsung minum susu loh. Luar biasa kita karena kenapa kita ada kuasa? Karena kita melekat sama Tuhan. Ya, jangan hidup tanpa kuasa Tuhan. Orang percaya kita, identitas kita, anak Tuhan pasti ada kuasa, ada otoritas. Ya, kenapa? Karena saudara tinggal di dalam Tuhan. Jangan pernah Tuhan. Saya sudah berdoa tanggal 31 Desember 2022. Tuhan Yesus sepanjang tahun depan Tuhan memimpin dari Januari sampai Desember. Terus enggak doa-doa lagi. Kagak bisa kalau gitu saudara tidak makan. Gak usah makan, makan sekali aja. Nanti makan lagi tahun depan. Gak bisa kan? Saudara kita harus tumbuh sehat dengan makanan yang kita makan. Begitu juga dengan kehidupan kerohanian kita. Amin. Ya. Pokoknya hidup kita mereka boleh melihat Yesus di dalam saudara dan saya. Gak usah lihat saya lah, lihat Tuhan.
Kan saya kan hamba Tuhan. Kita adalah surat yang terbuka yang bisa dibaca oleh setiap orang. Setiap perkataan kita, setiap perbuatan kita. Tuhan nilai, Tuhan lihat. Kalau yang keluar buah asam, tanda tanya. Amin. Tapi di sini semuanya ada buah manis kan. Dalam pegang dadanya, Tuhan biarlah aku berbuah yang manis. Orang lihat saudara dan saya, mereka lihat Tuhan. Mereka belum percaya Tuhan Yesus. Tapi mereka katakan, karena apa saya ngalami. Daripada pakai kesaksian orang lain, saya aja. Saya datang, saya ngomong-ngomong, cuma ngomong sama seorang dokter. Pak gimana gini. Ngobrol, dia katakan, ibu kayaknya auranya aura ya. Kayaknya orang Kristen ya. Dalam hati lu kagak tahu gua pendeta gitu kan. Aura, itu ketemu lagi dengan Pak Haji. Teh, kayaknya auranya, aura lagi. Nasrani ya, betul. Gitu. Saya ini hamba Tuhan. Saya nggak pernah katakan saya hamba Tuhan. Orang kita ngomong aja udah tahu, terasa gitu kan. Jangan sebaliknya. Saudara pendeta hamba Tuhan yang melayani di depan gitu. Di luar sana tuh nggak jadi berkat, jangan ya. Malu-maluin Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, kembali di sini Tuhan katakan, ya tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ya, supaya apa? Kita berbuah. Jangan pernah hidup dengan kemauannya sendiri. Artinya apa? Kalau Tuhan katakan tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu supaya kamu berbuah. Artinya saudara jangan hidup untuk diri sendiri. Saudara hidup jangan mau-maunya sendiri. Tidak pernah ikut sertakan Tuhan. Ada di sini? Tidak ada, jangan. Ya, yang ngomong ini Tuhan Yesus loh. Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Terus berikutnya apa? Kalau misalnya kalau kita sudah kalau kita tidak berbuat Tuhan katakan akan di-cut, dipotong buat apa? Hidup gak jadi berkat. Malu-maluin Tuhan. Ya kan? Sekarang orang muda-muda udah mati bu. Amin. Jangan tunggu tua. Kagak. Sekarang muda-muda. Mati dadakan. Makanya selagi kita sebelum dipanggil harus berbuah. Kalau tidak berbuah dipotong. Ya, dibuang dan dibakar. Jadi di sini saya lihat dikatakan kalau tidak berbuah akan dipotong. Kalau sudah berbuah dibersihkan. Beda ya, dipotong dan dibersihkan. Saya senang tanaman. Jadi saya lihat aduh kayaknya harus dibersihkan. Ya, saya bersihkan. Tujuannya supaya apa? Lebih banyak berbuah. Amin. Pernah sudah sadari dalam kehidupan kita. Karena Tuhan juga membersihkan engkau dan saya. Mengalami proses yang gak enak. Baik dalam keluarga, baik dalam pekerjaan, baik dalam pelayanan, baik dalam apapun. Mungkin sudah katakan, Tuhan saya sudah melayani, saya sudah berdoa. Tetapi kenapa saya diperlakukan tidak adil? Saya sudah baik, tetapi kenapa Tuhan saya disalahkan? Tuhan sedang mendandani saudara. Tuhan sedang membersihkan saudara supaya apa? Kita hidup lebih banyak berbuah. Amin. Pasti ada sesuatu yang gak baik. Atau sudah kurang sabar. Banyak ngomong. Kurang berdoa. Harusnya kebalikan. Banyak berdoa. Jangan terlalu banyak ngomong, benar. Di firman Tuhan katakan banyak ngomong banyak salahnya. Itu rica-rica orang Manado. Maaf orang Manado. Di sini sudah bertobat. Aduh, lebih baik kita ngomong-ngomong sama Tuhan. Jangan suka komplain, dia begitu Tuhan. Ini tangan nih 4 di kita ya, ingat ya. Dia gak tahu berterima kasih, saya udah tolong. Dia pinjam uang saya, utang kagak dibayar-bayar. Ya Tuhan Yesus, Tuhan sedang mendandani engkau. Tuhan sedang membersihkan engkau supaya kita tidak terikat kepada uang. Hati kita tidak melekat kepada uang. Kalau kita terikat kepada materi yang terlihat, kita terikat kepada kekayaan, terikat kepada mobil, walaupun mobil baru boleh disayang-sayang, tapi jangan hati kita melekat di situ. Saya baru punya mobil baru maksudnya, amin. Tapi saya nggak sayang-sayang. Mobil saya buat pelayanan. Mobil saya yang waktu itu masih kecil, cuma 5 orang, Bugem, saya mau kawin, terus punya mobil, silakan, amin. Dengan segenap hati silakan. Pakai jemaat biasa atau silakan.
Bugam sudah ya, terima kasih. Semua tuh apa yang pada kita untuk Tuhan, bukan untuk kita. Kalau Tuhan kasih berkat saudara, kalau Tuhan kasih kekayaan buat kita, kasih kemampuan, talenta, itu ada tujuan Tuhan supaya kita jadi berkat. Amin. Tadi lagunya kan, aku diberkati. Ya, supaya kita memberkati. Jangan aku dilimpahkan, tapi nggak pernah kasih. Cuma tergerak tapi tidak pernah bergerak. Cuma tergerak tapi nggak bergerak. Aduh kasihan ya tuh hamba Tuhan, kasihan ya. Cuma kasihan tapi nggak kasih. Harus bergerak ya, jangan cuma sampai dikasihan, bergerak. Tergerak dan bergerak dan lakukan, amin. Jangan pelit, amin. Kok kayaknya amin cuma 50 orang deh ya. Semua yang ada pada kita itu barang pinjaman dari Tuhan. Rumah ya, rumah saya waktu ada pandemi ibadah di itu Bu. Di rumah ya, biar cuma 30 orang 40 orang yang penting Tuhan hadir. Ya. Dari zaman Delta, Alpha, Omikron tetap ibadah. Pakai masker lah ya. Cuma sekarang cepat kena, cepat ini. Yang penting saudara ingat jaga imun, iman dan aman. Imun berbicara mengenai supaya kita bertumbuh makan yang sehat ya. Tuhan aja udah kasih tahu bahwa kalau kita mau tumbuh sehat ya makan yang berkualitas. Benar? Supaya berbuah kelihatan, amin. Udah mau hampir 60 tahun masih kelihatan 35 tahun, haleluya. Muji diri sendiri, anak Tuhan gak apa ya. Tuhan yang dandani kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan mau supaya kita apa? Jangan pernah lepas dari Tuhan. Melekat sama Tuhan. Kita gak mungkin kita berbuah sendiri. Misalnya pohon nih, dia berbuah sendiri, kagak ada pokoknya, gak mungkin. Itu nama kesombongan. Berbuah tapi berbuah kesombongan, kepentingan diri sendiri, iri hati. Waduh. Tapi kalau kita melekat sama Tuhan, pasti ada buah yang keluar. Ada buah roh di sana, amin. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera. Apalagi ada 9 itu kan banyak sekali. Kalau kita tidak kelihatan buahnya, Tuhan yang malu. Benar? Dalam Matius 5, 13, 14, 15. Di situ dikatakan garam dan terang dunia. Kalau garam itu sudah jadi tawar, dengan apakah ia diasinkan selain dibuang dan diinjak orang? Saya adalah garam dunia. Amin. Waduh Bu, biar gak ada apa-apa, ada garam. Dan terang. Ini kita ibadah begini kagak ada terang bagaimana Tuhan Yesus. Aduh, amin kan? Entar abis ini kita makan. Sebelum kita makan kita makaroni dulu. Makan makanan rohani. Iya kan? Baru makan yang ini nih. Ya umurnya kalau kuat 70. Kalau kuat 80. Selebihnya udah top. Tua ompong peot. Tapi saudara, firman Tuhan katakan walaupun kita bertambah umur. Kita bertambah kemuliaan Tuhan. Orang-orang sehat, orang-orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Kenapa? Ya, saya mau sampaikan, kalau melekat kepada Tuhan artinya apa? Bergantung setiap saat, setiap hari, saudara harus melekat kepada Tuhan. Amin. Jangan pernah menyepelekan doa. Setiap pagi kita berdoa. Coba boleh angkat tangannya yang berdoa. Setiap pagi. Ada yang pendeta saya malam. Mau malam, mau siang, pagi. Yang penting berdoa. Ya toh. Kalau kita di sini malam. Di Amerika pagi. Di Tibet. Ya pokoknya pagi, siang, malam. Ya. Bu saya gak bisa bangun pagi. Ya latihlah gitu kan. Kamu kalau diundang pendeta Jokowi, Pak Presiden kita jam 5 pagi, datang nggak? Bangun, nah itu dia. Tuhan Yesus di atas segalanya kok. Amin kan? Benar nggak? Udah dikasih nafas, udah dikasih jam 24 jam satu hari. Kita bekerja 8 jam. Tidur berapa jam? Saya hari ini tidur kurang, persiapan tadi malam. Sampai jam 2.
Tadi bangun pagi langsung doa, Tuhan, takut terlambat Tuhan. Saya nggak mau terlambat. Udah diundang pertama kali di sini, ntar kagak undang lagi Tuhan Yesus. Amin. Oh, darah Yesus. Ya bukan mau ngomong kasih dengar sama Pastor Samuel. Artinya kita harus punya integritas karakter yang baik. Jangan hanya pintar ngomong di mimbar, tapi apa yang saya katakan itu saya lakukan. Saya bersyukur saya tidak datang sendiri, saya datang dengan pendeta Melanie Monginsidi dari GPDI Philadelphia. Mana Bu Melanie? Iya, orang Manado ini cucunya Pak Walter Monginsidi. Bangga ya. Jadi cucu seorang tokoh, bangga. Kita lebih bangga lagi jadi anak Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Walaupun saya banyak gelar, tapi tidak ada seindah gelar Pastor Greti Kumase, AT, anak Tuhan. Amin. Gak usah pakai doktor. Walaupun doktor, ini, aduh saya bilang gak usah. Pastor Greti Kumase, AT itu anak Tuhan. Luar biasa ya. Anak presiden sudah senang, apalagi anak Tuhan Yesus lebih senang lagi. Kita dikasih power, otoritas, kuasa. Untuk mendoakan orang sakit sembuh. Mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus, setan lari. Amin. Mendoakan orang-orang yang ada masalah. Semuanya teratasi oleh karena apa? Kita melekat sama Tuhan. Saya paling takut kalau melayani tanpa kuasa Tuhan. Saya selalu berdoa, Tuhan Yesus, Roh Kudus, aku gak mau melayani tanpa kuasa Tuhan. Aku gak melayani tanpa kuasa Tuhan. Bersertalah dengan hamba-Mu. Gitu loh. Jadi kita melayani. Saya sampaikan apa yang Tuhan Yesus mau. Bukan apa yang saya mau. Kayaknya hamba Tuhan yang menyampaikan isi hati Tuhan. Diingatkan kembali untuk kita melekat kepada Tuhan. Dalam segala hal. Jadi saudara, kalaupun kita tidak berbuah. Diulang ya, 2 kali ya, berdua kali belum 7 kali kan. Yang pertama dipotong kalau nggak berbuah, yang kedua dibersihkan. Kalau Tuhan yang membersihkan baik. Tujuannya pasti indah. Berikutnya, Tuhan katakan luar biasa ya, selalu dibilang tinggal, lekat tinggal. Ayat 5, akulah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, diulang lagi, dan aku di dalam kamu. Dia berbuah banyak. Benar? Benar? Haleluya, Tuhan yang ngomong. Dia berbuah banyak. Terus di situ dikatakan, sebab di dalam, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita nothing. Saudara bekerja tanpa kuasa Tuhan, gak bisa berhasil. Saudara mau melakukan apa saja tanpa menyertakan Tuhan, semua akan gagal. Luar biasa. Saya ini saya mau sampaikan, saya kalau misalnya kepengen ke satu tempat atau kepengen melayani di sana, saya berdoa. Tuhan, saya kepengen melayani di sana, udah lama. Besok mereka minta. Termasuk di sini juga, haleluya. Oh Tuhan, terima kasih banyak. Jadi semua kegiatan saya, apapun kerinduan saya selalu tanya dan minta sama Tuhan. Orang yang berhasil, orang yang mau diberkati. Orang yang sukses adalah orang-orang yang hidupnya melekat dan senantiasa menyertakan Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Saya tadi memuji Tuhan, menikmati banget. Waktu sebelum bertobat saya sangat gak pernah nangis Pak. Seorang wanita gak pernah nangis. Mau dipukulin, mau ada masalah. Kagak pernah nangis. Tetapi pada waktu saya lahir baru. Saya datang kepada Tuhan, saya berdoa memuji Tuhan. Itu air mata tuh murah banget. Tapi kita tidak murahan Bapak Ibu, amin. Kita punya murah hati. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau kita mau sukses, diberkati. Jangan keluar dari zonanya Tuhan. Haleluya. Barang siapa tidak tinggal, ulang lagi ya. Kayak diulang-ulang. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar. Aduh Tuhan, amin. Jangan saudara terbuang. Tuhan sudah selamatkan kita, jangan kehidupan kita jadi sia-sia maksudnya. Enggak berbuah, enggak jadi berkat. Maka malah jadi batu sandungan. Tapi di sini enggak ada yang jadi batu sandungan kan? Luar biasa. Tuhan katakan dia dibuang keluar
dan kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Saudara, jangan menyanyiakan waktu kita, jangan menyanyiakan apa keselamatan yang Tuhan beri. Ini lagi berbicara mengenai berbuah, bertumbuh. Ya, Tuhan Yesus sudah membayar, menebus kita, cash, dan itu sempurna. Tinggal kita bagaimana kita meresponinya, menjaganya, ya. Jangan cuma, oh saya sudah percaya, saya sudah melayani. Kalau tiap hari saudara nggak datang kepada Tuhan itu, saudara bisa jatuh. Saudara, ayat yang ketujuh dikatakan, jikalau kamu tinggal, ini diulang lagi loh Bu, luar biasa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan apa? Firmanku tinggal di dalam kamu. Tuhan tawarkan berkat. Apa? Tuhan katakan mintalah apa yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tepuk tangan buat firman Tuhan. Haleluya. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya, apa yang engkau rindukan, apa yang engkau butuhkan, Tuhan akan memberi dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin Tuhan saya meminta jodoh, ngomong sama Tuhan. Tulang rusuk pasti mungkin ada di luar negeri mungkin ya, dia nanti 1 bulan datang lagi buat saudara. Tulang rusuk kita, apapun pekerjaan kita, apapun usaha kita, saudara pasti berhasil karena apa? Tuhan di dalam kita dan firman Tuhan kita hidupi dalam kehidupan kita. Kita percaya akan firman Tuhan, amin. Kadang kalau kita ragu sama Tuhan, bukannya nggak percaya, percaya oke. Tapi kalau tidak ragu, karena Tuhan izinkan sesuatu terjadi. Kenapa saya gagal terus? Kenapa saya sakit-sakit terus gitu ya? Tuhan sedang katakan, percaya kepada firman. Jehovah Rafa, Tuhan penyembuh. Yehova Shalom, Tuhan namanya sejahtera. Sekarang orang hidup dalam ketakutan, Bu. Saya bilang kita boleh takut, tetapi jangan menguasai. Kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan yang besar. Kita punya firman Tuhan jaminan kehidupan kita. Gak perlu takut. Orang sekarang sakit karena takut, Bu. Takut sakit, COVID. Gak usah kalau udah waktunya saudara. Dia sudah steril juga, ya pulanglah. Amin. Tapi kita harus berjaga-jaga. Saya kadang orang minta minta doa di ICU lagi, Bu. Bu, soalnya kakak saya kayaknya udah lama udah lama, maksudnya nggak buka-buka mata. Jadi maksudnya saya doain supaya mati gitu. Bukan. Jadi saya pergi, orang Batak. Saya bilang gimana nih? Saya berdoa, saya bilang begini. Tuhan Yesus, ampuni segala kesalahannya dan Tuhan bila kehendakmu yang jadi, terimalah dia dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya pulang pakai mobil, baru di tol. Dia telepon, tante mama udah meninggal. Aduh Tuhan Yesus. Takut dan dia bilang ini pendeta penyambut nyawa nih. Udah beberapa kali saya doakan mati gitu. Memang udah waktunya. Gitu kan. Jadi akhirnya dari mulut ke mulut. Kalau susah pergi, telepon aja Pastor Greti. Aduh jangan begitu dong. Darah Yesus, amin. Saya bilang jangan begitulah. Saya mau gitu, tapi memang begitu. Sebelum dia koma, saya memang sudah berdoa. Saya bilang Nande, bertobatlah Nande. Jangan pakai opo-opo Nande. Amin Ibu Pendeta ya. Udah mengasihi suaminya. Ya sudah, dia ini sakit. Panggillah saya kan, karena waktu hidup. Saya bilang begitu, Tuhan ampuni segala dosanya. Terimalah dalam damai sejahtera. Dalam nama Yesus. Kagak sampai 15 menit Pak pergi. Tuhan Yesus tuh. Akhirnya ya saya harus bertanggung jawab, saya muter lagi. Ya udah saya sama dia punya ponakan pergi ke rumah sakit Cikini. Mengurus semuanya sampai di pemakaman. Saya juga yang mimpin dalam hati Tuhan. Saya yang berdoa dia pergi. Saya juga yang menyerahkan kepadamu. Haleluya. Tuhan Yesus. Jadi keluarganya bilang, aduh Bu Pendeta terima kasih ya. Tapi kayaknya gimana? Saya bilang, kamu sedih gak? Mama pergi sedih. Dia sama Tuhan, dia udah gak sakit lagi. Orang yang melekat kepada Tuhan. Apa yang kita butuhkan Tuhan kasih.
apa yang kita rindukan. Tuhan kasih tahun ini Tuhan akan memberi apa yang kau butuhkan. Tuhan akan memberi apa yang kau rindukan. Yang penting saudara tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan ada di dalam kita. Saya ini kalau pergi kemana-mana, macet aja teman, Tuhan mau pelayanan jangan terlambat. Saya langsung ya pakai otoritas saya. Dalam nama Tuhan, mobil minggir. Dalam nama Yesus. Hamba Tuhan mau ke ini. Minggir loh benar. Dia minggir. Ada ambulans, kita ikut ambulans, amin. Kan kalau hari Minggu saya bawa mobil sendiri. Kalau hari Minggu sudah lihat ada itu hamba Tuhan itu, amin. Takut terlambat. Tapi saya minta, Tuhan saya yang terlambat. Aduh kalau udah kayak macet begitu, udah pakai jurus sorga deh. Dalam nama Yesus, minggir. Hamba Tuhan mau, anak Tuhan ini semua minggir Bu. Hanya sepele kan, parkir aja saya ngomong. Di mall, aduh Tuhan Yesus kasih saya satu aja. Udah penuh-penuh, tiba-tiba ada yang keluar. Terima kasih tuh yang keren banget. Langsung parkir. Kenapa? Aku anak Tuhan. Ngandalin Tuhan. Luar biasa. Orang yang mendekat Tuhan, orang yang tetap melekat sama Tuhan. Itu di mana-mana semuanya dimudahin. Karena kita contoh, saya di tol nih ya. Saya tol, waduh di depan mobil mau pakai tol habis. Saya bilang, saya bayar ya. Oke, saya bayar. Giliran saya trek, saldo Anda tidak cukup. Oh Tuhan bagaimana? Akhirnya di belakang, Bu tenang saya bayar, keren gak? Tepuk tangan buat Tuhan. Waktu saya mau menggantikan, gak usah Bu, gak usah. Lihat mukanya kali anak Tuhan kan. Ada tanda-tanda kehidupan, amin. Biar yang pakai baik sama saya. Amin. Bu Haji mau didoakan? Mau. Ya, kalau di rumah sakit gitu kan. Dalam hati mau gimana lagi, orang doa terima aja. Amin. Kalau saya doakan ya hamba Tuhan, saya lihat Bu, walaupun saya doakan. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Amin. Makasih ya. Syukur alhamdulillah ya. Puji Tuhan artinya. Amin. Baik. Saudara, kalau di Arab sama artinya podo wae. Iya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan terakhir, kita harus kelihatan sepele, singkat, sederhana, tapi itu kalau kita lakukan luar biasa. Ya, amin saudara. Dan Tuhan juga mau supaya apa? Saudara kalau kita menjadi murid-murid Kristus ya, di sini ayat terakhir, ayat yang ke-8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kelihatan. Saudara kalau kita murid Kristus kita harus ngikutin guru kita. Kita harus ngikutin apa yang Tuhan bikin kita bikin. Ya. Mengampuni, mengasihi itu yang Tuhan mau kan. Mengampuni dan melupakan. Ada orang saya ampuni tapi kagak lupain dan bisa gitu. Udah satu paket. Kayak uang gak bisa di ini kan. Di sebelahnya mengampuni, sebelahnya mengasihi. Kekristenan itu ya berbicara mengenai kasih, pengampunan, dan perubahan. Benar? Kalau tidak ada kasih di situ, sudah bukan murid Kristus. Kalau tidak ada pengampunan, tidak ada Tuhan di sana. Kalau sudah tidak berubah saya ini dulu ya ampun Tuhan Yesus. Saya kalau pelayanan suka lihat-lihat dulu itu 15 tahun yang lalu. Di mana ya di Bekasi, aduh kayak enggak deh. Nah, itu kan 15 tahun yang lalu, sekarang udah enggak. Saya biar di mana ujung dunia pun saya pergi, amin. Beberapa tahun yang lalu saya pelayanan di Myanmar. Oh Tuhan Yesus sudah panas pulang hitam. Gitu, kurus. Makanannya orang Manado kan maunya makannya enak-enak di sana. Aduh apaan nih hanya tapi kalau saya nggak makan ntar lapar. Di Myanmar satu minggu turun 4 kilo darah Yesus, amin. Udah hitam turun taban Tuhan. Kalau bukan engkau gue gak mau. Tapi karena Tuhan yang suruh apa boleh buat Tuhan, amin. Mereka katakan, Pastor you stay here okay? Oh no thank you. You pray to God, kamu berdoa sama Tuhan saya akan pulang ke Indonesia. Kalau Tuhan suruh saya balik, amin. Iya, Syama panggil Syama. Kalau mereka menghormati hamba Tuhan, kalau dia datang ke saya nih. Syama, dia pegang kaki saya. No, enggak, ini harus begitu. Penghormatan kepada hamba-hamba Tuhan.
Apalagi hamba Tuhan yang benar, yang hidupnya berkenan. Amin. Yang melekat kepada Tuhan, yang punya kasih. Amin. Yang punya dampak, menjadi dampak kita. Yang cuma jago di mimbar tapi di luar tidak. Bertobat dalam nama Yesus. Orang sekali lagi, kalau kita berbuah banyak, kita akan lihat bahwa itu adalah menurut Kristus. Benar? Benar? Saya, kita harus punya gini, Tuhan katakan kita harus peka. Kalau orang dunia bilang sensitif. Itu salah satu yang suka peka-peka ini nih. Tim PW, ya, imam musik, mereka sensitif. Tapi harus yang positif ya. Jangan gampang tersinggung maksudnya ya. Peka akan suara Tuhan. Saya beli buku. Waktu itu ada kongres gereja saya. Bukunya bagus banget, mahal lagi. Tapi Tuhan begini, kasih tuh orang sana Kalimantan. Aduh Tuhan, baru dapat berkat beli buku, kasih ke dia. Bukan hanya buku ya, kasih uang. Iya. Jadi itu berkat saya kasih semua sama dia. Tapi setelah itu plong kayaknya. Kalau enggak saya tuh kayak duduk. Pernah enggak saudara rasakan? Tuhan udah ngomong kasih ke dia. Berkati itu orang itu. Terus kita pura-pura kagak dengar. Emangnya Tuhan orang apa gitu ya, dia tahu. Saya bilang kasih sama dia. Saya kasih Tuhan. Amin. Setelah itu plong, bisa tidur nyenyak Bu. Saya waktu itu kalau nggak peka, kalau bisa tidur, mau pilih yang mana? Mau bisa tidur pulas, apa nggak bisa tidur? Karena kita harus peka juga kepada Tuhan. Murid Kristus, dia berbuah banyak, artinya berbuah dalam segala hal. Berbuah dalam mindset kita. Benar? Berbuah dalam perkataan kita. Perkataan kita memberkati atau pahit di sana. Terus dalam tindakan kita. Sudah Tuhan lihat hati kita loh paling dalam. Setiap kita, berapa orang di sini Tuhan lihat hati kita dan dia bisa teropong hatimu. Apakah engkau mengasihi Tuhan? Apakah engkau melekat kepada Tuhan? Apakah engkau rindu berbuah? Ya bertumbuh untuk Tuhan. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biar gereja ini dipakai Tuhan luar biasa. Tuhan akan kirim jiwa-jiwa yang baru, yang luar biasa. Tuhan akan memberkati. Tuhan akan membuat besar-besar. Pembangunannya dicepatkan Tuhan. Apapun yang menjadi rencana, Tuhan berkati. Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan tidak panjang-panjang. Tetapi ingat, yang Tuhan mau supaya engkau melekat. Melekat. Kayak suami istri, melekat mereka. Sampai punya anak tuh, melekat itu tuh hasilnya. Kalau kita melekat dengan Tuhan, hasilnya apa? Ada buah kasih. Ada buah pelayanan, ada buah roh di sana. Amin. Haleluya, biarlah firman Tuhan dan Tuhan Yesus tinggal di dalam kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian Tuhan. Bila kami mengejar hadir-Mu ya Tuhan. Bila kami merindukan Engkau setiap saat, kami tidak dapat hidup tanpa kasih Tuhan. Tanpa urapan Tuhan. Kami butuh Engkau ya Roh Kudus. Di dalam kehidupan kami. Dalam pelayanan kami. Dekat padamu itulah kerinduan kami. Mari buka hatimu setiap kita berdoa. Kalau kita mungkin kurang melekat kepada Tuhan hari ini, pagi ini. Mari perbarui hatimu. Katakan Tuhan, aku rindu terus melekat kepada Engkau. Aku gak mau terpisah dengan Tuhan. Oh, dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan membawa hidupku. Mari angkat tanganmu katakan.
kepadamu. Haleluya. Dekat padamu itu rinduku. Yes Lord, we worship you God. Setiap kataku kau pun menunggu. Oh tak kusangka ku temu kasih-Mu ya Tuhan, satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan membawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Yesus membawa sebabku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidup. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Sererarara, ora biarlah hidup kami menyenangkan-Mu, melekat kepadamu, tergantung kepadamu. Penuhi kami dengan kuasa-Mu Tuhan, bakar hati kami terus selalu menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami mencintaimu Tuhan, biarlah hidup kami selalu menyenangkan. Ya Roh Kudus, ya Roh Suci, ya Roh Allah yang hidup, biarlah pengurapan-Mu penuhi kami terus. Aba ya Bapa, hamba sudah selesai berbicara di depan. Tapi bila kuasa Roh Kudus-Mu yang mengingatkan kami, firman Tuhan jadi rema dalam kehidupan kami. Kami kembalikan segala pujian hanya bagi-Mu, Aba ya Bapa. Firman yang hidup, Engkaulah kebanggaan kami, permata kami,
Oh segala-galanya Engkaulah hidup kami dan nafas kami. Apa ya Bapak, saat ini kami mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia dan pemerintahan. Kami berdoa biar Indonesia ada di hatimu Tuhan. Biar belas kasihan-mu turun atas bangsa kami. Biar hujan pertobatan, hujan terang turun atas Indonesia ya Tuhan. Berkati pemerintahan kami. Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo. Wakil Presiden, Bapak Maruf Amin. Tuhan Kau memberikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka. Memerintah dengan baik Tuhan. Kau memberkati Bapak Gubernur dan para menteri Tuhan. MPR, DPR, DPD Tuhan. Kami berdoa untuk Panglima TNI dan jajarannya. Kapolri dan jajarannya. Tuhan Engkau urapi, Engkau memberkati Tuhan. Biarlah Indonesia penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Berkati perekonomian bangsa kami. Tuhan kalau mereka ada yang sakit Tuhan. Oh Tuhan Yesus Jehovah Rafa, Tuhan penyembuh kami Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa untuk para dokter, para perawat, tenaga medis Tuhan Yesus. Yang menangani setiap yang sakit di rumah sakit. Tuhan Kau memberikan mereka kekuatan. Tuhan mengurapi tangan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan. Untuk keluarga Bapak Gembala. Untuk Pastor Samuel. Oh Tuhan Yesus. Tuhan Engkau pulihkan kesehatan. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki Tuhan, tangan Tuhan taruh di atas kepalanya. Biar boleh mengalami kuasa kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, bilurmu menyembuhkan, kuasamu menyembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati seluruh jemaat GPDI Karmel. Berkati tim Praise and Worship. Tuhan Engkau berkati setiap jemaat yang hadir saat ini. Mulai dari bagian depan sampai di belakang sampai di atas. Tidak ada satu pun yang terlewatkan. Semuanya diberkati Tuhan. Semuanya diurapi Tuhan. Semuanya dipulihkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya firman-Mu ya dan Anton tidak pernah berdusta. Terima kasih. Kami percaya Tuhan sanggup menjawab lebih dari apa yang kami doakan. Dan saat ini kami terima dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan memberkati, katakan amin, haleluya. Silakan duduk kembali. Haleluya. Kita salam Pentekoste dulu. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Greta Kumase untuk firman Tuhan pada pagi hari ini yang luar biasa. Kita harus tetap melekat pada Tuhan supaya kita boleh tumbuh dan berbuah-buah demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan terus pakai Ibu dalam pelayanan Ibu, dan Tuhan Yesus memberkati juga keluarga Ibu. Amin. Saudara, tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita. Di bangku-bangku sudah ada amplop, dan saudara juga boleh mengisi amplop atau mentransfer persembahan saudara ke rekening bendahara kita di BCA 342102777 atas nama Grace Cynthia Runtu. BCA 342102777 atas nama Grace Cynthia Runtu. Sebelum kita membawa persembahan kita, mari kita dasari dulu dengan firman Tuhan yang berjudul God's Blessing Brings True Riches. God's Blessing Brings True Riches. Berkat Tuhan menjadikan kita kaya yang sesungguhnya. Firman Tuhan pagi ini diambil dari Amsal 10 ayat 22. Amsal 10 ayat 22 berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya.
Saudara, pada saat saya membaca dulu firman ayat ini, saya berkata, mungkin saya agak bingung waktu itu, kok berkat Tuhan menjadikan kaya, tetapi kita tidak perlu bekerja keras. Kok begini ya? Tapi ketika saya membaca terjemahan dan versi-versi lainnya, saya mendapat kebenaran yang memberikan saya pengertian yang luar biasa. Kita lihat dalam versi lainnya seperti versi terjemahan lama dan versi firman ayat yang hidup. Di situ dikatakan dalam firman Allah yang hidup, berkat Tuhan adalah kekayaan kita sesungguhnya yang tidak disertai dengan duka cita. Amin. Dalam terjemahan Inggris, dalam New King James Version berkata, the blessing of the Lord makes one rich and he adds no sorrow with it. Berkat dari Tuhan membuat seseorang menjadi kaya dan dia tidak menambahkan, tidak menyertai duka cita di dalamnya. Dalam terjemahan NIV, New International Version dikatakan juga, the blessing of the Lord brings wealth and he adds no trouble to it. Berkat dari Tuhan menjadikan makmur dan dia tidak menambahkan atau menyertai masalah ke dalamnya. Jadi murni berkat Tuhan, tidak ada masalah. Nah, ayat ini membuat saya sangat diberkati dan membuat saya percaya kita semua makin percaya bahwa ada 3 poin yang Tuhan ingin kita perdalam atau lebih mengerti lagi bahwa 1, Tuhan ingin memberkati kita. Tuhan ingin sekali memberkati kita anak-anaknya. Karena apa? Karena kita adalah anaknya. Amin. Kata berkat dalam bahasa Ibrani adalah barakah yang artinya makmur. Jadi Tuhan ingin kita anak-anaknya mengalami kemakmuran dan kelimpahan untuk kita melakukan apa yang Tuhan mau. Seperti tadi Ibu Greta sudah katakan, bukan apa yang kita mau. Tuhan ingin memberkati kita supaya kita menjadi berkat. Amin. Dan poin nomor 2, ayat ini juga mengatakan berkat Tuhan menjadikan kita kaya. Berkat Tuhan sangat banyak, melebihi seluruh kekayaan yang ada di atas muka bumi ini. Banyak orang di luar sana, di luar Tuhan memperoleh kekayaan dari dunia ini. Mereka kaya tetapi bukan berkat dari Tuhan. Sedangkan kita anak-anak Tuhan diberinya berkat dan berkat itu menjadikan kita kaya dan makmur. Amin. Tuhan kita adalah Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, penyedia segala sesuatu. Amin. Dan poin yang terakhir, Tuhan tidak menambahkan atau menyisipkan masalah ke dalam berkat yang Ia berikan. Amin. Tuhan tidak menambahkan masalah, Tuhan tidak menambahkan kesusahan, tidak menambahkan penderitaan, duka cita atau beban berat ke dalam setiap berkat yang Ia berikan kepada anak-anaknya. Amin. Berkat Tuhan murni tanpa embel-embel kesusahan. Tuhan tidak memberikan kita berkat dengan masalah atau kesusahan, tapi Tuhan memberikan kita berkat yang disertai dengan sukacita. Amin. Kita diberi karunia untuk menikmati kekayaan yang Tuhan berikan. Amin. Sekali lagi, God's blessing brings true riches. Berkat dari Tuhan menjadikan kita kaya yang sesungguhnya, yang benar. Tuhan tidak hanya memberikan kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan, the power to get wealth, tetapi Tuhan memberikan juga kita kemampuan untuk menikmati berkat-berkatnya. Amin. Mari kita berdoa sebelum kita membawa persembahan kita. Kita angkat amplop atau kalau yang transfer kita boleh angkat HP kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Engkau ingin memberkati kami dengan tanpa masalah. Bagian kami adalah memberi. Dan berkat dari Tuhan kami akan kelola sebaik-baiknya sesuai perintah Tuhan. Dan kami akan melipat gandakannya. Kami percaya tidak ada orang miskin di antara kami. Tidak ada orang miskin di antara jemaat GPDI Karmel. Semua diberkati Tuhan dengan kelimpahan dari sorga. Biar kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Bagi kemuliaan nama Tuhan. Bagi perluasan kerajaan Allah. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mau melangkah, kami bergerak dengan iman,
dan kami mau mempersembahkan taburan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih, silakan membawa persembahan saudara, tim Asher akan mengumpulkannya. Bagi saudara yang akan mengembalikan persepuluhan, saudara dapat mentransfer ke nomor rekening Bapak Gembala di BCA 631-033-1188 atas nama Samuel Richard Bolang. BCA 631-033-1188 atas nama Samuel Richard Bolang. Saudara, mohon kesabaran, ada pengumuman untuk minggu sepekan. Pengumuman untuk minggu sepekan, ibadah Creative Kids setelah ibadah raya pagi ini jam 10.15 onsite di ruang utama GPDI Karmel. Bagi saudara yang memiliki anak, adik, cucu, tetangga yang masih anak-anak bisa mengikuti ibadah, membawa ke gereja dan mengikuti ibadah Creative Kids bersama-sama. Kemudian Gideon Carmel Reviver doa Senin dari hari Senin sampai Jumat jam 5 pagi via Zoom. Linknya akan dibagi setengah jam sebelum doa dimulai. Lanjut, pelajaran Alkitab gabungan Gideon Carmel hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 dengan pembicara Pendeta Dr. Nathanael Winanto via Zoom. Menara doa hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 jam 11 siang di ruang utama GPDI Karmel. Prayer meeting hari Jumat jam 19.30 di ruang utama GPDI Karmel. Ibadah pemuda remaja TEK hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 jam 16.30 di ruang utama GPDI Karmel dengan pembicara Bapak Pendeta Echal Tanok. Dan ibadah raya hari Minggu depan tanggal 7 Agustus 2022 jam 7.30 pagi di ruang utama GPDI Karmel. Dan ibadah kita nanti akan dilayani firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Hendrik Tendean dari Manado. Dan pada tangan dulu. Dan minggu depan juga ada perjamuan kudus. Creative Kids, ibadah Creative Kids minggu depan sesudah ibadah raya jam 10.15 onsite di ruang utama GPDI Karmel. Dan yang terakhir KKR dengan Pastor Konghi dari City Harvest Church Singapura tanggal 28 Agustus 2022 jam 7.30 di ruang utama GPDI Karmel. Mari saudara bawa jiwa baru, bawa teman, bawa semua yang Anda bisa bawa untuk menikmati berkat Tuhan melalui Pastor Konghi. Amin. Demikian pengumuman. Jika ada hal-hal lain yang saudara ingin tanyakan, silakan menghubungi sekretariat di 0214721768 atau WA 081212334424. Tetap bersuka cita saudara, tetap semangat, tetap doakan pemerintah kita, tetap doakan supaya pandemi cepat berlalu, kita boleh bebas lagi beribadah dan tetap memuji Tuhan dengan sukacita. Amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Saudara-saudara, saya mau tanya dari tempat ini. Yang merasa diberkati oleh Tuhan, tolong angkat tanganmu. Masih ada pertanyaan lagi. Mau melekat sama Tuhan? Satu lagi. Mau dipotong oleh Tuhan? Enggak. Mau dibersihkan oleh Tuhan? Amin. Apa yang dikatakan itu yang terjadi, saudara-saudara. Mari saudara-saudara kita tamatkan ibadah kita pagi hari ini. Saya minta semua bangkit berdiri. Sekali lagi terima kasih buat hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Allah.
Tuhan memberkati pelayanan Ibu, Tuhan memberkati keluarga Ibu. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya melihat di samping juga ada Ibu Gembala dari mana Kelapa Gading juga ya. Tuhan memberkati Ibu juga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita tundukkan kepala, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bapa, inilah kami Bapa. Kami tundukkan kepala kami. Karena kami mau berterima kasih. Engkau melawati kami di hari ini, di pagi ini. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Karena Engkau telah berbuat sesuatu yang baru bagi kami. Engkau selalu mengingatkan kami untuk kami tetap melekat kepadamu. Harus mengeluarkan buah-buah yang Tuhan kehendaki. Tuhan, kami semua tidak terkecuali merindukan hal itu. Menjadi pelaku dari firman Allah yang hidup. Terima kasih Bapakku di sorga. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Di hadapan kami Tuhan ada peti persembahan dan di atasnya ada amplop-amplop yang sudah terisi persembahan. Dari tempat ini hamba berdoa, biarlah ya Tuhan, berkat dari Tuhan yang melimpah akan turun ke atas setiap orang yang dengan rela hati memberikan sebagian dari miliknya untuk kepentingan kerajaan Allah di tempat ini. Bagi yang mengembalikan milik Tuhan, janji Tuhan digenapi. Engkau akan melalukan segala pelalang pelahap sehingga berkat Tuhan yang melimpah benar-benar terjadi karena firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal dan kekal selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi, sebelum engkau tinggalkan tempat ini, hamba percaya Tuhan tidak membiarkan engkau pulang sendirian dengan tidak membawa apa-apa. Oleh sebab itu, sekarang angkat kedua tanganmu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang terimalah berkat dari Bapa Allah di sorga yang empunya segalanya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta penyertaannya Allah Roh Kudus yang selalu menghibur, menghentar, memberitahukan hal-hal ke depan akan menyertai kehidupanmu. Apa saja yang sedang engkau kerjakan, pekerjaan apapun yang dikerjakan oleh engkau dengan persetujuan Tuhan, dengan kehendak Tuhan, maka semuanya dibuatnya berhasil. Inilah doa hamba Tuhan, biarlah damai dan sejahtera, kasih karunia Tuhan dan rahmat-Nya akan saudara nikmati, bawa pulang, nikmati dari sekarang, besok, bahkan selama-lamanya. Maranatha, Yesus datang kali kedua. Kami pinta ini semua hanya di dalam satu nama yang heran, hidup berkuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.
memberkati.